Halo, selamat sore dengan Wildan. Gimana kabar-kabar teman-teman semua? Semoga aja hari ini sehat ya. Kita cuma ingin berbagi aja pengalaman tentang sebuah kelemahan dalam diri kita sendiri seperti apa sih. Kita hidup itu sebagai diri kita sendiri, bukan sebagai orang lain. Bagaimana kita menyikapi itu semua dengan seksama agar hidup kita tuh lebih berkompeten, punya integritas yang baik, dan punya kredibilitas yang cukup hebat. Kita ini mengalami hidup yang cukup dilema, cukup berat, karena kita tidak tahu kalau kita butuh kemampuan yang lebih luar biasa. Saya sendiri ingin melakukan sesuatu hal yang survive buat diri kita sendiri. Saya tidak mau gagal dalam hidup, karena seorang yang gagal adalah orang yang pecundang. Tapi kalau orang yang gagal ingin bangkit lagi, dia adalah seorang pemenang. Maka saat ini kita cobalah membuka diri kita sendiri, wawasan kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Sejauh mana sih kita mempunyai skill, ya kan? Sejauh mana kita mempunyai kemampuan yang tidak bisa orang lain miliki. Saya dulu pernah merasakan saya tidak sanggup untuk menjalani hidup ini. Sungguh berat buat saya sendiri. Tapi banyak orang yang berbicara tentang saya. Lu cuma segini doang. Lu cuma segitu doang. Mana kemampuan lu? Buktiin sama lu. Apa bedanya lu sama mereka? Dan saya memiliki, oh iya, pemikiran itu keluar dari diri saya sendiri. Saya ingin berubah lebih baik lagi. Seperti apa hidup saya ini? Saya cuma butuh berjalan, melangkah. Sejauh mana saya melangkah? Resiko apa yang akan saya tempuh? Saya tidak mau tidak ada perubahan dalam diri saya, karena perubahan itu sangat penting. Semua merasakan itu, terutama sekarang gelombang PHK besar-besaran sudah sangat keluar. Udah banyak karyawan yang di PHK, baik buruh, baik tim marketing yang sudah tidak produktif, semuanya dikeluarkan karena mengurangi omset perusahaan. Saat ini saya ingin menjadi diri saya sendiri. Saya berusaha semampu saya, sejauh mana kemampuan saya ini melangkah. Tapi saya punya kelebihan. Kelebihan inilah yang saya gunakan saat ini. Kelebihan saya adalah orang yang selalu optimis. Saya selalu mempunyai strategi dan perubahan-perubahan buat diri saya sendiri. Contoh, saya saat ini mengalami down, mental yang sangat down. Tapi saya melakukan improvisasi, survive. Dengan cara apa? Apapun saya lakukan. Yang penting, saya tidak menjatuhkan orang lain. Saya tidak berbicara tentang orang lain, tentang kejelekan orang lain. Saya berpikir negatif tentang orang lain. Tidak. Karena bagi saya pantang. Satu sisi, saya sering banyak orang berbicara tentang saya. Lu tuh sekarang gak ada apa-apanya. Tapi saya flashback kembali. Mereka itu masih di bawah saya. Mereka mau berbicara seperti itu karena mereka tidak mampu mengalahkan saya. Kemampuan saya ini ada di diri saya sendiri. Kalau mereka tidak punya kemampuan yang lebih dari itu. Saya sering berbicara sama mentor. Saya sering berbicara sama coach. Pak, saya punya kendala seperti ini. Apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus saya rubah? Saya tidak mengeluh. Tidak mau saya mengeluh. Karena bagi saya keluhan itu adalah kegagalan. Saya berbicara fakta apa adanya. Hidup itu bukan keluhan. Gimana caranya kita keluar dari keluhan tersebut? Saya berlari sekencang mungkin. Mungkin di dalam perlarian tersebut banyak hambatan yang harus saya lewatin.
kelelahan sudah pasti, lemas sudah pasti. Tapi saya tetap ingin mencapai garis finish. Sejauh mana saya melangkah, tidak ada kata henti buat saya sendiri. Saya melihat kondisi saat ini 95% orang drop. Baik pengusaha, baik karyawan, baik manajer, semua pada drop. Itu sudah pasti. Saat ini posisi saya sebagai manajer, saya gimana sih melakukan sesuatu hal untuk membangkitkan gairah tim, membakar gairah tim, ya kan? Itu tujuan saya. Gimana caranya tim saya produktif, mempunyai OPEX perusahaan yang cukup lebih, mempunyai profit yang besar, dan semuanya berdasarkan apa kinerja saya saat ini. Terutama sekali, saya bergerak di bidang otomotif. Yang saya utamakan adalah pelayanan. Saya jual diri saya. Sejauh mana saya menjualnya? Saya tidak mau saya jual kendaraan putus hari itu. Saya tidak mau, karena itu tidak akan berhasil buat saya. Tapi saya gimana caranya mengembangkan konsumen yang sudah saya layani dengan baik. Bagi saya, pelayanan after sales 24 jam. Jam berapapun konsumen butuh saya, itu sudah pasti saya layani. Tapi kebanyakan sales saat ini, kenapa mereka mengeluh, kok belum jualan, kok belum jualan, kok belum jualan. Tapi mereka datang ke kantor cuma ngopi, duduk bareng sama teman-teman, buka handphone, main game. Itu bukan saya banget di zaman saya sales. Makanya saat saya jadi manajer saat ini, saya rubah mindset mereka. Lakukan hal yang positif jika Anda ingin berubah. Kalau Anda cuma berketuk di situ saja, Anda tidak akan pernah berubah. Lakukan. Anda yakin sama diri Anda pasti bisa, buktikan. Anda itu mempunyai kemampuan. Anda lihat ke belakang. Jika Anda ingin gagal, Anda lihat ke belakang. Anda flashback. Dulu Anda siapa? Sekarang Anda siapa? Siapa Anda sekarang? Anda mempunyai keluarga dan tanggung jawab yang besar buat Anda. Jangan buat keluarga Anda susah karena diri Anda sendiri. Oke, hari ini saya cuma memberikan masukan sedikit. Next time kita buat lagi. Selamat buat para karyawan, buat para marketing, buat para leader. Semoga bisa survive, bisa action dan merubah pola. Tinggalkan zona nyamanmu. Selamat sore.